Dunia memanas karena lagi-lagi ada sebuah kasus yang benar-benar menyita perhatian publik karena ini udah keterlaluan banget. Seorang capres didor-dor di tempat pada saat dia lagi berkampanye. Ini adalah hal yang lagi ramai di internet, yaitu adalah Miguel Uribe, seorang capres dari negara Kolombia yang pengen jadi presiden di sana, mendapatkan timah panas dari seseorang yang tidak dikenal pada saat dia melakukan rally. Loh, kenapa dia ditembak? Dia itu siapa? Apa yang sebenarnya lagi terjadi di Kolombia? Pada Juni 2025 terjadi sebuah kejadian yang sangat-sangat mengerikan, yaitu adalah penembakan terhadap capres di Kolombia yang bernama Uribe. Sampai sekarang gue coba cari-cari, gue coba nemuin berita, itu nggak ditemuin nama penembaknya. Yes, penembaknya itu udah ditangkap dan sepertinya diidentifikasi sebagai bocil. Yes, gue bilang bocil ini bukan buat ngelawak, tapi dia beneran bocil karena dia bener-bener anak di bawah umur. Setidaknya itu yang gue dapat dari informasi di internet. Anak ini diduga berumur 15 tahun dan anak umur 15 tahun ini menembakkan peluru panas ke calon presiden di Kolombia sebanyak 6 kali. 2 peluru mengenai kepala dan 1 peluru mengenai kaki, dan beberapa peluru juga menyasar ke orang-orang di belakang rally tersebut. Kejadian ini terjadi di El Golfito Park di Modelia, Fontibon, Bogota, Kolombia. Jadi itu kisahnya itu, si Uribe ini itu lagi kampanye, lagi mengumpulkan massa untuk mendengarkan bagaimana dia berpidato dan visi misinya, kebijakan-kebijakan apa yang akan dia sampaikan di kota tersebut supaya nanti dipilih. Dan pada saat itu terjadi, tiba-tiba dor terdengar dari arah rally tersebut dan mengenai Uribe dan akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Walaupun mengenai 2 peluru di kepala dan di kaki, ternyata nyawa Uribe masih bisa diselamatkan, namun belum tentu selamat. Maksudnya adalah beliau terakhir kabarnya itu masih dalam keadaan kritis di rumah sakit dengan kondisi yang sangat-sangat antara hidup dan mati. Pelaku yang melakukan langsung bisa ditangkap dan yang tadi seperti dibilang sudah diidentifikasi sebagai bocil yang memegang senjata api. Pertanyaannya, apakah ini sering terjadi di Kolombia? Apakah ini rutinitas untuk siap-siap pala logo tembak di jalan? Jawabannya adalah enggak. Hal ini terjadi terakhir di tahun 1990-an dan memang Kolombia pada saat itu lagi mengalami era kegelapan di masyarakatnya. Jadi sudah sering banget terjadi pembunuhan terhadap tokoh-tokoh politik seperti Alfredo Correa de Andrés, Luis Carlos Galán, dan lain-lainnya. Tapi semenjak tahun 2000-an sampai sekarang situasi ini mereda dan udah nggak terdengar lagi tuh adanya pembunuhan-pembunuhan tokoh politik. Sampai akhirnya terjadi lagi di 7 Juni 2025, yaitu Uribe ditembak di tempat oleh bocil. Pertanyaannya sekarang, kenapa ditembak bocil? Kenapa bocil nembak calon presiden? Masalahnya di mana? So far yang gue baca, semuanya masih asumsi, semuanya masih dugaan liar dari pihak penyelidik dan bahkan dari netizen. Yang paling umum ramai diomongin orang adalah sicario. Apa itu sicario? Oh ya, maaf kalau misalnya gue pengucapannya salah, I butchered the words karena gue tidak terlalu fasih dalam berbahasa Latin, tapi kira-kira bacaannya seperti sicario. Itulah istilah umum yang emang kasusnya banyak terjadi, yang kalau disederhanakan adalah pembunuh bayaran tapi tidak dibayar dengan uang, melainkan dengan kebebasan atau naik pangkat atau dibalikin ke salah satu keluarganya. Hah? Maksudnya gimana tuh? Jadi di Kolombia masih ada mafia-mafia atau kartel-kartel yang menguasai beberapa daerah. Dan tentu saja mereka menggunakan kekuatan mereka untuk mengopres atau semacam menjerat orang-orang yang miskin atau tidak mampu. Dan kalau gue baca-baca di internet tuh kisahnya tuh kayak misalnya adek lu diculik atau emak lu disekep gitu, untuk membuat lu ya jadi bagian dari mereka atau disuruh-suruh sama mereka mau gitu karena keluarga lu disekep sama mereka. Nah, sicario ini kayak gitu. Jadi anak kecil ini itu diduga ya diambil sama mafia mungkin atau kartel keluarganya, terus disuruh-suruh lalu bunuhlah ini, lu bunuh ini segala macem. Jadi mau nggak mau dia melakukannya. Pembunuh yang niatannya emang bukan personal gitu, atau bukan keinginannya gitu, atau bahkan bukan untuk hadiah gitu, tapi lebih kepada terancam juga dia. Itulah sicario, pembunuh bayaran yang bukan dengan uang tapi dengan ancaman. Namun yang anehnya, berita terbaru yang udah ketangkep dan siap diadili itu bilang dia menyatakan not guilty. Maksudnya apa tuh, No? Jadi tuh kalau di peradilan, di beberapa peradilan, ini correct me if I'm wrong ya, buat teman-teman yang bekerja di bidang hukum atau belajar hukum, bantu koreksi gue ya. Tapi kayak pledge istilahnya, pernyataan gitu, kamu menyatakan diri kamu bersalah apa tidak bersalah. Dan yang udah ketangkep tangan ini menembak calon presiden, itu menyatakan dirinya tidak bersalah. Kan aneh banget gitu. Kalau dia disuruh, dipaksa, dia pasti akan mengaku salah dan menjelaskan gitu apa yang terjadi. Tapi dia kayak bilang not guilty, tidak bersalah. Berarti personal dong, berarti ada
maksud dong, ada emang dia pengen dong, bukan Sicario dong. Nah, di sini mulai berasumsi lagi yang bilang kalau ini semua tetap Sicario dan si anak yang bocil ngelakuinnya ini tuh ya udah disuruh begitu juga gitu untuk pas di peradilan udah dikasih tahu lu nembak, kalau ketangkep lu ini juga ngomong kayak gini gitu. Tapi kayak udah didikte dan ya dari wilayah lingkungan yang miskin yang mungkin tidak tahu mungkin gimana caranya dia bisa bela dirinya dan lain-lain. Bahkan ada beberapa bola liar panas juga ini terjadi gara-gara oposisi politiknya yang nggak mau dia berhasil nyapres, dan ada bola-bola liar lainnya seperti urusan personal yang masih belum ke-reveal ke publik. Setidaknya itu yang bisa gue dapetin dari gue mempelajari kasus ini. Kalau kalian mau nambahin, mau mengkritisi atau mengkoreksi silakan banget, please lakuin. Terutama teman-teman di bidang hukum atau teman-teman yang mempelajari politikan di sana atau mungkin ada yang lagi di sana, silakan share di kolom komentar di bawah. Tentu menurut gue ini ngeri banget kalau misalnya demokrasi harus diwarnai dari dor-doran, dan dimana gue nggak setuju banget ya sama gun rights. Ya, Kolombia juga punya kayak second amendment Amerika, walaupun lebih ketat daripada Amerika. Tapi ya inilah akibatnya kalau senjata bisa dipegang sama semua orang. Kacau. Kalau kalian suka sama pembahasan apa yang terjadi di luar Indonesia kayak gini dan kalian mau support channel ini, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Dan kalian tahu nggak sih kalau gue itu upload video sehari satu setiap harinya. Jadi kalau kalian masih mau dengerin suara gue nemenin hari kalian, cek channel gue dan silakan klik video yang belum kalian tonton. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Eno Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.